Jalla Jalaluh. Dan kita memang diperintahkan untuk selalu memuji Allah atas segala nikmatnya. Sampai siang hari ini kita bisa berada di tempat ini karena Allah menginginkan kebaikan buat kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan buat orang itu belajar agamanya, mendalami agamanya. Sebaliknya, mereka yang dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, yang dia tidak memahami agamanya, jangan-jangan Allah nggak suka sama kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan cucu-cucu beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Amma ba'd. Masya Allah, saya berterima kasih sekali kepada DKM Masjid, pada seluruh pengurus masjid yang siap mengadakan kajian di pasar. Bayangkan, Rasul SAW mengatakan, "Ahabbul biladi ilallahi masajidu." Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini mana? Masjidnya. Jadi kalau kita keliling ke seluruh dunia, di bumi manapun kita menginjak, maka tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tapi coba bayangkan, lebih sering ke pasar apa ke masjid kita? Insya Allah kalau masjidnya di pasar, sekalian ke masjid. Jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk bisa berada di tempat yang paling mulia di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa orang membuat pasar? Kenapa orang keluar rumahnya, berjualan, berusaha, cari rezeki, cari makan? Berapa yang dia butuhkan untuk makan? Kalau seorang hidup sampai umur 60 tahun, kira-kira untuk sampai mati berapa biaya hidup dia? 1 miliar? Enggak lah, kayaknya kurang dari itu. Baik, kalau dia punya anak 5, berapa yang dia butuhkan? Anggap dia butuh 10 miliar. Tapi ternyata orang bekerja sampai memiliki 1 triliun. Buat apa sisanya? Buat apa jemaah? Ditinggal. Sisanya ditinggal sama dia. Karena rizki kita itu yang bermanfaat buat kita, itu yang milik kita. Kalau yang kita tinggal, ya bisa jadi milik anak kita, milik cucu kita, yang jelas bukan milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menghisap setiap rupiah yang kita dapatkan. Semua yang kita pakai, yang kita kendarai, itu akan tidak hitung-hitungan. Maka Allah mengingatkan kita agar kita mencari yang halal. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, kata Allah, makanlah dari yang di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Kalau coba kita berpikir, para pedagang membeli di pasar, lebih banyak yang halal apa yang haram di muka bumi?
Lebih banyak yang halal apa yang haram? Yang halal. Tapi kenapa sebagian masih melakukan yang haram? Karena lebih gampang Ustaz yang haram. Dia lebih mudah mendapatkan. Orang berpikir hanya sepintas saja. Seakan-akan ya dia akan hidup selama-lamanya dengan hartanya, padahal dia bakal mati. Coba kita lihat juga para pedagang itu sebenarnya, kita bicara sama pedagang, subhanallah, yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Ya ini yang dagang-dagang sekarang ini. Tapi dulu mereka bawa Islam ke pasar. Mereka habis dagang kemana? Ke masjid, ngajar ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga ini orang Bandung bisa jadi Islam. Bukan dengan pedang Bandung ini jadi Islam. Bukan dengan pedang Aceh terus ke Medan terus itu jadi Islam, enggak. Tapi karena para pedagang. Tapi kemana pedagang-pedagang zaman dulu yang bawa Islam itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi insya Allah kalau kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi hamba dunia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kanatid dunya hamma, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi." Barang siapa yang dunia ambisi dia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Miskin walaupun banyak harta. Buktinya, ada orang-orang miskin yang tidak pernah takut besok makan apa. Tapi banyak orang kaya yang takut, nanti anak saya ini gimana kalau saya mati. Padahal hartanya banyak. Terus pagi cari harta, malam sebagian orang duduk berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bisa. Kenapa? Karena dibelenggu oleh hartanya. Mau tidur yang dipikirin dunia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Ada tidak orang yang kerjanya delman? Saya lihat di Bandung masih ada delman. Ada nggak delman itu yang diasuransikan? Kata dia, nanti gimana kalau delman saya sakit? Kalau delman saya umpamanya ditabrak, ada yang diasuransikan delman? Masya Allah. Tapi orang yang punya mobil 5, punya perusahaan 10, semuanya diasuransikan mobil. Kenapa kau takut dengan mobil? Takut kalau kegores nanti gak punya duit untuk ganti. Semua hitungannya duit. Takut perasaan. Maka Allah jadikan kemiskinan di depan mata. Lalu wafarraqa alaihi syamlah, urusannya dicerai mereka. Enggak selesai dia punya pekerjaan. Habis selesai pekerjaan ini, tambah kerjaan. Sebagian orang bisa berangkat umroh, padahal lebih miskin dari kita. Bisa haji, lebih miskin dari kita. Kita yang punya duit gak bisa berangkat. Kenapa? Tadi karena ambisi kita dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai yang sudah ditata sesuai dengan takarannya. Dalam artian kalau dia nggak capek, kalau dia masih berangkat umroh, kalau dia masih berangkat haji, sebenarnya rezekinya tetap segitu. Tapi karena takut miskin, dia tersiksa. Maka jangan sampai kita memandang dunia ini sebagai ukuran seseorang itu sukses. Enggak. Siapa sih orang yang sukses itu? Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz."
Orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Ini sukses. Kalau di dunia kesuksesan kita berapa tahun, Bapak-bapak? Orang jadi pedagang. Saya selalu mengingatkan kita nih biasanya baru sukses setelah umur 40 tahun. Baru punya mobil, Masya Allah. Bikin villa. Ada orang umur 30 tahun bikin villa. Hampir nggak ada. Sudah hampir 50 tahun punya villa. Berapa tahun tinggal di villa? 100 tahun. Dia bangun villa. Ditempatin 2 tahun mati. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun hidup di dunia ini? 63 tahun Hijriah. Dan di kuburannya berapa tahun beliau hidup? 1425 tahun. Beliau di dunia susah hidupnya. Kadang kala beliau makan, kadang kala tak makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa seringnya beliau puasa sunnah. Karena memang tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. 63 tahun beliau susah. Tapi 1425 tahun beliau hidup di tempat yang indah. Tapi sebagian orang lebih berat dengan villa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang ini kalau sudah umurnya 40 tahun, kata Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, seseorang itu kalau sudah sampai masa muda, puncak masa muda, lalu umurnya sudah 40 tahun, mulai dia harus berpikir berbeda. Dia harus Rabbi auzi'ni, ya Allah bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Nikmat yang kau berikan kepadaku. Kita mungkin 40 tahun lupa sama Allah, dibodoh-bodohin sama setan. Setelah 40 tahun sadar, cukup. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bantu aku untuk bersyukur nikmat yang kau berikan kepada aku. Para ulama membagi fase hidup manusia itu jadi 3 bagian. Ada yang namanya muqaddimah. Kalau ceramah ini masih muqaddimah. Setelah muqaddimah ada isinya. Setelah isi apa? Penutup. Umurnya umat Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70. Jadi muqaddimahnya 20 tahun. Tambah 20 tahun isinya. Berapa umurnya? 40 tahun. Kalau lewat 40 tahun itu sudah di penutup. Tinggal sedikit. Sisanya itu lebih sedikit daripada yang sudah berlalu. Maka harus mengevaluasi. Kira-kira 40 tahun ini apa yang akan lakukan? Setelah umur 40 tahun orang sudah harus bawa bekal. Sebagai ulama mencontohkan seperti orang yang berangkat umroh. Orang kalau berangkat umroh berapa hari? 10 hari, 9 hari lah. Baik. Kalau masuk hari ke-7, apa yang dilakukan orang yang mau pulang? Beli oleh-oleh. Dibuka tasnya. Apa ya sudah? Oh belum ada. Beli ini taruh lagi. Udah mulai packing dia, mulai persiapan mau pulang dia. Karena dia tahu aku bukan penduduk Mekah, aku dari Indonesia, aku akan balik ke Indonesia. Sama kita ini bukan penduduk bumi. Bapak kita dari mana? Dari surga. Adam dari surga, Hawa juga dari surga. Kita harus siap-siap mau pulang ke sana. Tapi harus bawa bekal. Perjalanan panjang, Nabi aja sudah 1400 tahun menunggu di sana untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bawa bekal.
Ketika lagi packing nih, dia punya duit 3 miliar. 3 miliar ya. Kira-kira dia masukkan kertas apa ditaruh di luar? Ada orang yang duit 3 miliar ditaruh di luar. Yang mau bawa yang itu apa yang ini? Yang ini yang di tas. Tapi kok mau masukkan? Gimana ya? Belum dimasukkan. Masukkan kalau kamu bawa. Bawa, taruh di sana. Bawa pulang. Karena tempat kita masih jauh perjalanan. Jadi orang-orang yang kurang bijak ketika dia sampai ke Indonesia ditanya, duitmu yang 3 miliar mana? Aku tinggal di Mekah. Loh, kok tinggal di mana? Ya di hotel sana tahu. Apa kata orang kampung melihat seperti itu? Ini kayaknya harus diperiksa. Masa dia bawa oleh-oleh yang cuma sedikit harganya, yang banyak dia tinggal duitnya. Dan itu kita. Kita seperti itu. Ketika ada orang minta sedekah sama kita, berapa yang kita kasih? Kalau ada tuh kotak amal lewat, coba saya mau tanya, berapa yang kita keluar? Kita punya nih 1 juta. 1.200.000 duit kita. 110, 2001. Yang mana yang kita tahu? 2.000. Kalau nggak ada 2.000, nggak jadi. Jadi dompetnya dikeluarin, oh nggak jadi. Lewati, masya Allah, masya Allah. Maka tolong yang sudah umur 40 tahun udah mulai berpikir. Jangan cuma bikin film. Ada seorang syekh cerita, ada orang kaya raya di Arab sana. Dia bikin film. Kata kontraktornya, bikin itu subhanallah, nggak bisa dibayangkan indahnya film. Sampai marmernya itu dari batu onik. Tuh batu onik dibikin aktif di sini. Tuh marmernya pakai batu onik. Dia datang langsung dari Brazil atau dari mana. Di bawah marmernya dikasih lampu. Biasanya kita kalau lihat batu pakai senter kan. Oh kalau di sana itu rumahnya villanya udah batu onik. Masya Allah. Kalau nggak salah Syekh itu cerita, dia mau pindah hari Kamis. Hari Kamis dia mau pindah, baru selesai. Sabtu mati duluan. Belum sempat ditempati itu villanya. Karena biasanya orang kalau bikin villa itu udah tua. Udah di atas 40 tahun, siap-siap mau pulang. Jangan ditinggal semuanya. Ditinggal. Yang dia bawa 2.000. Yang dia bawa di tasnya itu cuma 2.000 yang masuk. Sisanya nggak ada di bawah. Dan kita ketika mati, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mati, dan kita pakai akid, masya Allah, harganya 1 miliar. Kira-kira sama anak kita dilepas apa tetap di tangan kita? Dilepas sama anak kita, Pak. Syukron, makasih Pak. Dari dulu ada kepingin sama bibir bapak. Selesai diambil, diwujudin semua. Ibunya yang pakai kalung emas, yang pakai permata, sama anaknya dibuka. Makasih Bu. Bungkus ibunya masukin ke kuburan. Dan kata Rasulullah SAW, dia bakal mayit darah. Yang ikut mayit ke kuburannya 3. Nanti kalau kita mati itu, yang akan ikut kita 3. Anak kita, keluarga kita ikut nganterin, harta kita, mobil kita ikut mungkin ke kuburan. Selesai, dan yang ketiga amal kita. Yang 2 pulang kata Nabi, yang 1 yang nganter. Mobil kita akan keluarga kita akan nangis mungkin berapa lama? Seminggu 2 minggu. Istri kita yang cantik ikut kita ke kuburan. Selesai masa iddahnya mungkin dia kawin lagi. Udah lupa sama kita. Kita hanya berdua bersama amal kita. Kalau ternyata yang kita masukkan cuma 2.000. Kalau ternyata dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, semuanya untuk kerja dunia, akhiratnya cuma 1 jam. Ya 1 jam itu yang ikut kita. Rasulullah SAW mengatakan,
Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cinta. Dunia ini semua dikasih sama Allah. Orang-orang kafir lebih kaya dari orang-orang Islam. Orang-orang yang gak sholat kok lebih kaya daripada orang yang sholat. Dunia ini gak ada artinya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha ma saqa minha kafirun syarbata ma. Andai kata dunia ini ada harganya, ada nilainya di sisi Allah seperti satu ekor sayap nyamuk, orang kafir gak akan dikasih seteguk air sama Allah. Tapi ternyata mereka Allah buka pintu rezeki buat mereka. Berarti bukan ukuran dunia, bukan. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau kita ini bisa sholat malam, insya Allah Allah cinta sama kita. Karena Allah yang membuat kita bangun, membuat kita bisa berwudu. Orang kalau nggak bisa tidur jamaah malam itu ada dua. Ada satu nggak bisa tidur, pegang remote, duduk. Ada HP, ada macam-macam. Ada satu nggak bisa tidur, ambil wudu. Kok bisa ini ambil wudu, yang sini pegang remote? Itu kecintaan Allah. Allah akan buka, Allah akan bangunkan dia berdiri di hadapan Allah. Disebutkan dalam sebuah kisah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ada satu orang kaya datang ke Hasan al-Basri. Kata dia, aku ini banyak dosanya, lakin ma'hurim tu min syai', tapi kok semua aku dapatkan. Dia merasa dengan banyak dosa ternyata masih Allah cinta sama dia. Dia dikasih banyak rezeki. Terus ditanya oleh Hasan Basri, hal taqumul lail, apa kau bisa tahajud? Kata orang ini, tak bisa, tak pernah aku tahajud. Maka dikatakan kepada dia, kafaka an haramaka min munajati, cukup sebagai kesengsaraan buat engkau ketika Sang Pencipta mengharamkan atas dirimu bermunajat kepada Dia. Cukup kesengsaraan buat engkau. Kita ini kalau ketemu orang yang kita cintai senang banget. Gimana kalau kita nggak pernah berjumpa dengan Allah, nggak pernah bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Masyaallah muslim, pedagang yang jujur, kedudukannya ada bersama para nabi. Jadi pedagang ini salah satu pekerjaan yang bisa mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang ke surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama para nabi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bersama para nabi? Yang pertama, jujur dan amanah. Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabi was-siddiqin was-syuhada. Akhrajahu Abu Ya'la. Kata Nabi, pedagang yang jujur, yang amanah, dia akan bersama para nabi dan para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Jadi syaratnya jujur dan amanah. Dan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pedagang itu masih boleh ada pilihan, melanjutkan penjualan dan pembelian atau menggagalkan penjualan itu, selama dia itu belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua orang ini jual belinya jujur, ya, dia jelaskan barang ini, masya Allah. Tidak sedikit orang itu jamaah kalau ditanya di mana barang ini, masya Allah, ente seluruh pasar mana? Pasar baru, nggak ada yang lebih bagus dari barang ini. Nah,
Dia jelaskan bahannya dari ini itu, padahal bohong. Nah, jujur. Kalau jujur, mungkin hasilnya sedikit. Tapi burika fi baitihima, Allah berkahi yang sedikit bisa bermanfaat. Ada orang punya duit banyak tak bermanfaat. Ada pedagang-pedagang yang menyembunyikan aib sesuatu, khususnya kalau yang beli itu orang baru. Kelihatan kayaknya bisa diapain, bisa dibohongin. Maka menjadi pedagang yang bersama para nabi itu tadi jujur dan amanah. Dikasih amanah sama orang, kalau sudah laku bilang laku. Kan ada yang modelnya dititipin barang, namanya manusia, ambisi manusia terhadap dunia begitu dahsyat. Dititipin barang, dapat duit, bilang besok anak bersama, udah waktunya bayar. Sebelum datang tuh duitnya dipakai sama dia untuk yang lain. Oh, minta maaf, dia belum bisa bayar. Padahal barang dia sudah. Tapi itulah ambisi. Yang kedua, kalau ingin menjadi pedagang yang bersama para nabi, tidak perlu sumpah-sumpah supaya laku barang. Nggak tahu nih kalau isi. Biasanya kalau di Arab itu jual beli, masya Allah, wallahi. Rasul SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah." Ada 3 orang itu yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dilihat tidak oleh Allah SWT. Wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah juga tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosa. Dan bagi dia adalah azab yang pedih. Faqara Rasulullah SAW. Qala Abu Dzar wa khasib. Kata Abu Dzar, celaka orang-orang 3 orang itu Nabi. Siapa mereka Nabi yang celaka itu? Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, al-musbil izarahu, yang memanjangkan pakaian sampai menyapu jalan. Mereka yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit sumpah alaihi, anak ngambilnya ini, wallahi anak ngambilnya ini 8.000. Sudahlah bang, anak ambil 7,5. Wah nggak bisa, ngambilnya aja 8.000. Modalnya belum cukup. Syok. Ketika orang yang pergi dipanggil lagi, bang, ya, subhanallah, kemana wallahi kita begitu? Orang yang pergi dikasih. Itu ada di pasar begitu. Dan saya pernah bertemu dengan orang seperti itu, masya Allah. Saya pernah di Madinah mau beli barang itu, anak tanya berapa? 10 rial katanya. Udahlah 8 rial. Ya modalnya nggak boleh segitu. Ya sudah bang, anak tinggal itu. Dipanggil ya, dikasih atas. Yang saya heran nggak punya rasa malu gitu. Di pasar baru ada nggak? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Baik. Yang ketiga, agar kita bersama para nabi berusaha memberi nasihat kepada orang yang beli. Jadi kita ini saudara sesama muslim. Kalau yang beli, walaupun kita nggak kenal, selama dia muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabatnya untuk memberikan nasihat kepada saudara. Mintalah diminta. Kadang-kadang ini ada orang datang mau beli HP. Tanya, bang gimana barangnya? Jangan jelek barangnya. Karena kenal, dia ngomong itu tuh. Nah, barangnya kurang bagus. Kalau buat inti jangan. Datang orang lain, sama nama barang ini. Ini masya Allah, barangnya bagus. Subhanallah. Sama-sama muslim tuh, walaupun nggak kenal kita disuruh memberikan nasihat. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini salah seorang sahabat yang ganteng.
yang tampan. Dia Yaman. Ketika Rasulullah lagi pidato di Masjid Nabawi, jadi itu datang dari pintu masjid. Sebelum jadi datang, Nabi mengatakan, "Sayadkhulu min hadzal bab rajulun min Yaman." Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki dari Yaman. Fi wajhihi mashatu malak. Di wajahnya itu ada usapan malaikat. Ketika Jarir masuk, semua sahabat pada melihatin Jarir. Jarir nggak enak dilihatin orang kan? Ya tanya kata dia, kenapa? Nabi apa ngomong sesuatu tentang aku? Iya. Nabi mengatakan itu. Dan Jarir pernah suatu hari dia nyuruh anak buahnya beli kuda. Berangkat ke pasar, jadi nunggu. Si anak buahnya tawar-tawaran dapat kuda harga 300 dirham. 300 dirham itu ya kira-kira 30 juta kita bilang. 300 dirham harganya kuda. Dibawa untuk dibayar. Dibawa. Kejar ini kudanya mintanya 300. Jadi bin Abdillah Masya Allah. Dia lihatin di kuda. Insya Allah kuda ini bisa 400 dirham. Mau kok aku beli 400 dirham? Kata dia. Orang aja nawar ke atas jangan. Nih Jarir nawarnya ke atas. Dilihat lagi 500. Kata dia, terserah engkau ya Abu Abdillah. Ya tapi orang kan nawarnya ke atas bingung, jadi beli ya. Terus sampai 700 dirham. Dan riwayatkan 800 dirham dibayar. Anak buahnya bingung. Kata dia, aku carikan harga murah, dibeli mahal sama kau. Kata Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Dia mungkin nggak tahu barang. Ada kan orang yang nggak tahu barang. Aku tahu barangnya ini mahal, maka aku kasih dia sesuai dengan harga. Maka para jamaah, nasihat saya, jangan pernah beli barang orang yang butuh kecuali sesuai dengan harganya. Kalau bisa, karena dia lagi butuh duit. Biasanya ini kalau ada orang bawa jamnya atau harti bank, bayarin bang berapa bang karena butuh duit, ibu sakit. Ya harga di pasarnya 2 juta, gimana 500? Tambah tolong kurang, terakhir Anda kasih 700. Kira-kira dijual sama dia karena dia butuh. Kita ini seharusnya ada saudara butuh, bantuin duit kalau ada duit. Sudah, jam ini Anda taruh sini ya. Itu butuh duit berapa? 2 juta nih. Nanti ketika punya duit itu terus semua Anda pegang barang. Seharusnya kita sama-sama memberikan nasihat kepada sesama muslim. Tapi ini udah hilang. Ada syekh di Madinah cerita, di Madinah itu sekarang jarang hujan. Syekh itu cerita 25 tahun yang lalu kata dia, hujan itu sering turun di Madinah. Sering turun di Madinah. Tapi sekarang udah jarang turun. Apa kata Syekh, dulu kita kalau ke pasar, Masya Allah. Di pasar itu jemaah, biasanya kan satu deret itu satu toko ya, tokonya toko sepatu semuanya gitu kan. Di Madinah itu mereka dulu kalau lagi pagi mau buka toko, sarapannya bareng. Jadi satu toko itu sederet sarapannya bareng. Bareng-bareng sarapan. Setelah sarapan buka toko sendiri-sendiri. Akhirnya ketika ada orang pembeli datang, biasanya yang didatangkan toko pertama kan. Toko yang dekat pintu selalu yang pertama didatang. Datang tuh pembeli. Jual jadi sudah datang. Datang pembeli kedua ditolak sama dia. Dia mengatakan, alhamdulillah aku sudah dapat pembuka. Kau kasih berkah. Subhanallah. Berkah tuh jamaah. Sekarang dari jauh rebutan. Subhanallah.
Gua di pasar baru insya Allah nggak kayak gitu kan? Anda nggak tahu, yang tahu kan yang di sini, Pak. Pakai gaet lagi, Pak. Nggak ada tuh. Ini saudara yang punya toko di sebelahmu tuh, kalau mati, kau nyolatin dia. Kau nyolatin dia kalau dia mati. Kalau mati, kau yang angkat dia. Saudaramu. Kenapa gara-gara dunia? Subhanallah. Sekali lagi, diperbudak dunia. Yang kalau dia kumpulkan, dia mati. Tak bakal dia bawa. Maka kalau ingin bersama para nabi, berikan nasihat kepada sesama. Terkadang nih, kita ke toko, tanya barang, ada barang ini bang. Kebetulan dia habis barang. Di mana Anda cari barang kayak gini bang? Allahu a'lam. Padahal toko sebelahnya jual. Anda kan nggak bohong, Ustaz. Kan wallahu a'lam. Allahu akbar. Afwan, Anda minum dulu. Karena teman-teman kita yang kuliah di perekonomian, yang diajarkan kepada mereka adalah kapitalisme. Kita selalu bicara bisnis is bisnis. Dalam Islam iya, bisnis is bisnis. Tapi tetap ada koridornya. Ketika saudara kita tadi itu barangnya, kan kalau bisnis itu bagaimana berpikir bisa dapat barang paling murah dan bisa jual paling mahal. Kenapa kalau bisa kita tawar 500 kok kita bayar 1.000? Dalam Islam kita bayar 1.000 karena dia saudara kita lagi butuh duit. Dan barangnya harganya memang 1.000. Kita jadi pahala di dunia ini, bukan cuma cari kumpulkan duit. Maka itulah Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Bahkan Jarir ini kalau lagi transaksi sama orang, selesai transaksi, Jarir mengatakan kepada penjual, oh ingat kau ini, lihat ya, duit barangmu ini lebih aku sukai daripada duit. Orang kan kalau mau beli mesti dia lebih suka sama barang itu. Aku lebih suka kepada barangmu daripada duitku. Kau coba pikir-pikir dulu. Oh jadi nggak mau jual barangmu? Sampai seperti Jarir bin Abdillah Al-Bajali, yang insya Allah pedagang seperti itu masih ada, walaupun tidak di pasar baru. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada di sini. Kita harapkan di sini. Tapi yang keempat, para ulama menjelaskan kalau ingin bersama para nabi itu meninggalkan penipuan. Nabi SAW itu beliau adalah imam, beliau adalah presiden, beliau adalah panglima perang, tapi beliau juga berangkat ke pasar-pasar. Kalau bahasa sekarang ini sidak pasar, sidak. Nabi berangkat ke pasar. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat orang jual buah. Jual buah, mesti buah itu yang bagus yang di mana? Atasnya Masya Allah. Nabi melihat, Nabi masukkan tangan ke dalam. Kata Nabi, ada apa yang dibawa kok basah? Kata sahabat, asobat usama, kena hujan yang dibawa itu Nabi. Ala ja'altahu fawq. Kenapa kau nggak taruh di atas supaya orang kelihatan? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Hati-hati jemaah. Kita nipu saudara kita. Kadang-kala orang Masya Allah. Jangan orang lah kita nih kalau beli sampai rumah kelihatan barangnya jelek, apa yang kita lakukan? Ya Allah, mudah-mudahan gak laku itu orang itu. Mudah-mudahan. Kata dia atasnya doang yang bagus. Subhanallah. Gimana kalau kita didoakan keburukan? Apa berkah hasil kita? Nah berkah. Dan biasanya yang tidak berkah itu larinya ke yang haram. Kita buktikan barang-barang berkah, duit banyak, tapi larinya nggak bisa ngasih masjid itu. Kita dapat nih duit banyak, anak mau sumbangkan ke masjid, Masya Allah, jarang. Biasanya untuk sesuatu maksiat. Maka masalah menipu ini
Kenapa pasar itu tempat yang paling dibenci? Karena modelnya itu. Sumpah palsu di pasar, menipu di pasar, bohong di pasar, nggak amanah di pasar, mencuri di pasar. Maka man ghasyana falaysa minna. Kita kasih tahu kita yang jualan baju, yang jualan sepatu. Kadang-kala ada orang yang nggak tahu sepatu asli sama sepatu tidak asli. Dia tanya, asli bang, masya Allah. Anak jamin 2 tahun ini nggak akan rusak. Karena tahu tuh orang nggak bakal balik memang ke situ. Nggak tahu nggak bakal rusak. Oh iya sudah bayar. Padahal dia kita tipu. Falaysa minna, bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ketika asyhadu mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mampu tuh. Kalau ternyata Nabi berlepas diri dari kita gara-gara kita nipu, dapat berapa sih? Dapat berapa kita nipu? Maka kalau ingin bersama Nabi Muhammad SAW, jangan seperti itu. Yang kelima, jangan monopoli. Monopoli itu bahasa Arabnya al-ihtikar. Biasanya kalau lagi barang lagi murah, ya kumpulin ya, nunggu mahal. Saya kumpulin. Ketika mahal model beras, pemerintah kita marah juga kepada orang-orang yang numpuk beras, nimbun beras. Itu orang lagi butuh dia nimbun beras. Kemudian ketika orang nyari, dia jual. Harganya beda. Tapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Allah mengatakan bagaimana kalau kita ingin masuk surga itu, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Ngasih makan orang ketika barang itu langka. Makanan sedikit kita malah berbagi. Itu seorang muslim. Dia tahu berat buat dia untuk berbagi. Tapi karena dia tahu kehidupan ini tidak akan lama buat dia, maka dia berikan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Darimi dan Ahmad mengatakan, la yahtakiru illa khatib. Tidaklah orang yang menimbun, yang memonopoli itu kecuali orang yang salah. Dia salah dalam pandangan agama, dalam pandangan negara pun dia salah. Tapi dalam pandangan ekonomi kapitalisme, apa kata dia? Bagus. Seperti itu seharusnya ini dapat untung banyak dengan modal sedikit. Kan kalau murah kan sedikit modalnya, tapi pas jual harganya mahal. Yang ketujuh, yang keenam, baik, asal. Yang keenam, jangan ngurangi timbangan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kita pulang dari kajian ini dibaca tuh surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli, Masya Allah, minta timbangan yang lebih. Biasanya tuh ada orang beli buah ya, selesai udah timbang, udah selesai nih, udah pakai sekilo ya, ngambil lagi dia. Bilang, bonus. Syukran bang. Yang penjualnya mau ngomong apa nggak bisa nih, karena sudah ngambil ya. Ya udahlah. Tuh kalau beli dia Masya Allah. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuqsirun. Tapi sebaliknya, kalau dia yang jual, Masya Allah, dia pas-pasin timbangannya bahkan dikurangi. Baik kalau orang yang nggak sadar, dulu di pasar itu Masya Allah. Saya punya paman cerita, dia punya teman pedagang, non-muslim pedagang. Dia ngomong sama paman saya, kau kalau jualan, kata dia, kurangin timbangannya sedikit, kata dia. Harganya murahin. Harganya dimurahi sedikit, tapi timbangannya dikurangi. Jadi sama sebenarnya sama tetangga sebelah.
mana? Di timbangan. Tapi seorang yang beriman boleh melakukan hal itu. Mengurangi timbangan atau mencampur susu dengan air. Itu yang termasuk hal-hal dilarang dalam Islam. Karena ada yahun kata Allah. Apakah mereka enggak mengira? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka tidak mengira kalau mereka itu akan dibangkitkan dari kuburan? Semua akan dibangkitkan. Tidak yakin. Namun memang keimanan dengan hari akhir, keimanan dengan adanya kiamat, keimanan dengan adanya surga dan neraka, itulah yang memotivasi kita untuk beramal. Seperti seorang pegawai ini yang kerja di pasar nih, gajiannya tanggal berapa sih? Mingguan, nggak ada yang bulanan, banyak kan mingguan. Oke, pegawai negeri gajinya tanggal berapa? Tanggal 1 kayaknya, tanggal 1, tanggal 2 kerja, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 10, tanggal 15 digaji, nggak digaji. Tapi tetap kerja dari pagi sampai sore. Besoknya tanggal 16 baru kerja lagi. Ya kerja digaji hari ini? Enggak. Tanggal 17 kerja. Kenapa dia terus bekerja? Padahal tiap hari nggak digaji. Karena dia beriman tanggal 1 gajian. Nah, kalau dia nggak punya keyakinan, dia berhenti bekerja. Kalau dia ada yang ngasih tahu, kau ini nggak digaji, nggak digaji aku, enggak, ya buat apa aku kerja? Tapi yang membuat seseorang itu mau bekerja, mau sholat, mau datang ketika azan dikumandangkan, dia tutup tubuhnya datang ke rumah Allah umpamanya, karena dia yakin apakah mendapatkan pahala itu. Aku yakin. Sehingga tatkala pembagian rapot nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendapatkan dengan tangan kanan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya, fayaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia akan mengatakan, baca nih, baca buku rapotku, baca nih. Aku yakin kalau aku akan mendapatkannya. Itu yang membuat kita mau beramal. Kenapa seorang meninggalkan penipuan? Karena dia tahu aku akan dihisab nanti sama Allah. Aku bakal dihitung-hitungan sama Allah nantinya. Walaupun bukan sekarang hitung-hitungannya. Dan sebaliknya, seorang mukmin adalah seorang yang yakin dengan adanya hari kiamat. Nabi senantiasa mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia umpamanya berkata yang baik atau diam. Beriman dengan hari akhir. Karena itu yang memotivasi kita untuk beramal. Orang-orang yang mengurangi timbangan, mungkin keyakinannya dengan hari akhir itu kurang. Sehingga dia masih mengurangi timbangan. Yang ketujuh, menjauhi najas, jual beli najas. Apa tuh jual beli najas? Kalau kasih hadiah. Nah, jual beli najas, an-najis. Jamal. Nah, apa? Nah. Masya Allah, jadi barakallahu fikum. Iya, jadi jual beli najis itu Nabi mengatakan wala tanajashu. Jangan kalian sistem jual beli kalian itu najis. Modelnya gini. Orang itu biasanya di pelelangan. Ya. Nih, berapa? Jam umpamanya. 5.000. Satu ngomong 10.000. Satu 15.000. Padahal itu teman-temannya semua. Itu sohib-sohibnya semua. Yang mau beli dia cuma sekedar pas ada orang luar datang, dia lihat, oh, Masya Allah barangnya bagus nih, pada banyak yang nawar gitu kan. Sudah 50.000, 50.000 silahkan, Masya Allah. Langsung dikasihkan dulu. Karena memang ini namanya orang ketika melihat barang yang disukai orang banyak,
itu barangnya bagus, padahal dia sedang ditipu. Tapi sistem jual beli seperti ini kayaknya sudah mulai jarang. Tapi dulu saya waktu SD melihat, saya orang jualan jam, dan saya pernah melihat di Tanah Abang dulu sana. Amin, orang-orang. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi belum sempat ketipu saja. Alhamdulillah, selamat. Kemudian tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara, atau menjual di atas penjualan saudara. Jadi kalau ada dua orang ini lagi transaksi, kita nggak boleh masuk-masuk ya. Biarkan dia selesai duluan. Kalau sudah nggak jadi, baru kita masuk. Terkadang kan ada orang lagi tawar-tawaran, kita nyambung. Berapa yang diminta? Saya jaga anak ambil. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bagaimana seorang muslim bisa menjadi pedagang yang bersama Nabi kelaknya, bersama para siddiqin dan bersama orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mungkin mati di dalam tubuh, mungkin dia meninggal di dalam tubuhnya, tapi dikumpulkan bersama para nabi karena kejujuran dia. Kita sampai mana tadi? Nomor 8. Baik, yang nomor 8, menjauhi riba. Yang ke-9, Masya Allah. Nah, yang ke-9, menjauhi riba. Karena sistem kapitalisme, mereka membangun perekonomian di atas riba. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yang namanya riba itu dihilangkan berkah. Sedekah, nah Allah akan tumbuhkan dan kembangkan orang-orang yang bersedekah. Di Indonesia ada riba apa enggak? Anak kasih hadiah. Siapa yang ngomong di Indonesia ada riba? Di mana ada riba? Ada bank riba? Ada bank riba tulisannya? Nggak ada. Tapi mau apa kasih? Nggak ada bank riba tulisannya. Kami bank riba, ribanya sekian. Karena seorang muslim tahu riba itu haram dan hatinya tidak mau dengan riba. Tapi karena yang ditawarin bunga, mau. Ini pakai bunga sekian. Oh Masya Allah. Siapa yang gak suka dikasih bunga? Dan itu yang membuat seorang berbuat dosa. Tatkala pandangan perbuatan itu dosa sudah hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم." Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau jual beli kalian sistemnya ina itu sistem jual beli riba yang terselubung, supaya orang ketika melakukannya seakan-akan bukan riba. Wa akhadtum adnabal baqar, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan villa-villanya, dengan kebun-kebunnya, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menghinakan kalian. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan itu yang kita lihat kenyataannya. Umat Islam jumlahnya banyak, tapi nggak ada bobot. Berapa jumlah umat Islam di kota Bandung? Di Indonesia berapa jumlah umat Islam? 90% kan? Tapi apa punya kekuatan di ekonomi mereka? Oh, jumlahnya banyak. Kekuatan di agama mereka enggak juga. Buktinya masjid kalau azan sepi. Ramadan ini, kalau di Ramadan ini
10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita mungkin gak nyampe sih. Ketika malam Lailatul Qadar, orang-orang berburu malam Lailatul Qadar. Yang iktikaf di masjid berapa orang sih? Lihat, malam 21, 23, 25, 27. Yang rame masjid apa pasar? Agamanya ditinggal. Maka Allah menimpakan kehinaan. Kapan akan dicabut kehinaan itu? Hatta tarji'u ila din. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka Allah akan memuliakan kita. Tapi itu kita kembali kepada agama kita sesuai dengan kondisi. Yang di pasar, bagaimana sistem jual belinya dia Islami. Nah, yang berdagang Islami, yang jadi guru Islami. Karena ada guru-guru agama jemaah subhanallah. Ada istrinya itu pernah curhat sama saya, Ustaz, suami saya itu guru agama, kerja di departemen agama, tapi tidak sholat. Ada agama untuk cari dunia. Wajar agama, sholat, tapi nggak sholat. Gimana saya menghadapi suami saya? Semuanya kembali kepada Allah SWT. Suami kembali kepada Allah, bagaimana menjadi suami yang Islami, istri menjadi istri yang Islami. Semua. Karena masalah riba ini masalah yang besar sekali. Allah mengumumkan perang kepada orang yang melakukan riba. Dan Rasul SAW melaknat akhirat riba. Orang yang makan riba itu dilaknat. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba itu dilaknat. Jadi yang dilaknat orang yang minjemin duit dengan sistem riba, itu dilaknat. Dan yang pinjam nih, itu dilaknat. Kemudian yang nyatet dilaknat, saksinya dilaknat. Entah di sini, kalau di kampung itu ada yang modelnya bank harian pakai motor. Dia keliling gitu kan, catat subhanallah, dilaknat. Dilaknat sama Allah Subhanahu, sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini kalau punya duit besar, jangan ditaruh di bank. Ini supaya nggak salah paham ya. Kita punya duit 5 miliar, yang dipakai untuk dagang 2 miliar, yang 3 miliar kan beku. Kalau kita taruh di bank, di deposit, kita nggak ambil bunganya, nggak ambil ribanya. Tapi kita sudah menfasilitasi bank, karena Allah, ini bahasa Indonesia nggak kacau. Memfasilitasi bank untuk menggunakan uang kita dipinjam-pinjam. Kita masuk membantu. Makanya orang yang punya uang banyak yang tidak diputar, itu para ulama memberikan nasihat supaya ditaruh di safety box. Disimpan, bank nggak bisa pakai duit kita. Kita cuma pinjam keamanan bank. Bayar nih. Nah, tiap tahun kita bayar. Tapi bank tidak bisa pakai duit kita. Itu kalau punya uang yang tidak diputar. Tapi kalau uang kita diputar ya gimana? Memang kita harus transfer, kita nggak masalah. Kalau memang itu menjadi darurat kita sudah nggak bisa lagi bawa duit cash ya atau gimana. Tapi kalau punya uang beku, jangan dikasih ke bank. Kalau pinjam seperti box, insya Allah bisa. Para jamaah, jangan berpikir kalau meninggalkan riba bangkrut. Gimana Ustaz? Sekarang ini kalau dagang tanpa riba, mungkin Ustaz. Semuanya pakai riba. Nah, dan semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menantang Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan takut, yang ngasih rizki itu bukan toko kita, bukan. Yang memberikan rizki kita itu bukan kantor kita, bukan. Yang ngasih rizki kita itu Allah Jalla Jalaluhu. Dan terbukti usaha bisa sama tapi rizkinya nggak bisa sama. Tentulah yang di pasar bisa begitu.
Orang yang di sebelah tokonya Masya Allah omsetnya umpamanya 1 bulan 1 M, yang sebelahnya cuma 200 juta. Kok bisa? Dagangannya sama, nggak beda. Karena memang yang ngasih rezeki itu bukan toko dia, tapi sang pencipta. Siapa yang mengirimkan? Kok bisa pembeli ini datang ke toko kita? Allah Jalla Jalla. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tinggalkan yang namanya riba. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dzalu. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, Allah mengumumkan perang kepada kalian. Siapa yang bisa perang sama Allah? Ada. Saya punya ketemu seseorang di Semarang, Masya Allah. Saya masuk rumahnya, Allah, kayak istana. Mobil-mobil mewah itu, Masya Allah. Dia pemilik travel umroh dan haji yang sangat besar. Tiap bulan mungkin entah 800 apa yang mereka berangkat, hampir 1000 mungkin tiap bulan umroh. Anaknya cerita ketika saya diantar, Ustaz, kata dia, ayah anak dulu penjual jam di pasar. Tahu-tahu jamnya itu dicuri habis, padahal modalnya dari orang. Alhamdulillah dipercaya sama orang, dikasih barang lagi sambil nyicil utang itu. Setelah itu abah anak meninggalkan pasar di properti. Maju properti, tapi pakai bank. Suatu saat abah anak tahu hukumnya riba. Karena banyak orang nggak tahu dengan hukum riba. Tadi sebabnya apa? Nggak ada bank tulisannya riba. Dia bunga model sekarang. Dulu cerita dulu tahun 90-an itu masih banyak pelacur dan WPS. Sekarang masih ada. Ganti PSK sekarang. PSK pekerja. Mbak kerjanya apa? PSK. Orang sudah membuat yang haram jadi seakan-akan gak haram, sama seakan-akan. Seperti itu tadi. Ketika riba sudah dihilangkan, yang ada bunga, kita nggak pakai riba. Kita tahu riba itu haram, kita pakai bunga aja gitu hitungannya. Padahal itu sama aja. Akhirnya ini orang yang kaya raya, Masya Allah, tahun 90-an dia cerita, dia tahu hukum riba, dia tinggalkan semua. Habis kata anaknya. Sampai anak waktu itu kelas 4 Ustaz, dia cerita. Anak mau sekolah itu enggak, beli buku tulis gak mampu. Umi anak ngomong, nah kata dia, pakai buku yang tahun lalu. Nah, jadi buku tulisnya itu disobekin yang sudah ada catatannya, agar anaknya itu pakai. Tetap abah anak gak mau riba, gak mau lagi bermuamalah dengan bank. Subhanallah. Tapi cobaan dari Allah pasti datang. Itu sampai beli buku tulis gak bisa. Terus sedikit demi sedikit Allah angkat. Subhanallah. Kemarin waktu saya ke Semarang itu Masya Allah, dia itu tiap tahun bapaknya, udah meninggal bapaknya rahimahullah, tahun lalu meninggal bapaknya. Tiap tahun dikumpulkan ustaz-ustaz se-Jawa Tengah kira-kira. Ada 500 ustaz yang dikumpulkan. Dikasih ceramah, dikasih bingkisan, dikasih duit. Imam masjid dan makmum masjid dikumpulkan, lain itu yang se-Semarang ada 350 orang, semuanya dikasih bingkisan, dikasih duit. Allah janji, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yang namanya riba Allah hilangkan berkahnya di sana. Hilang berkahnya, banyak duitnya tidak menikmati. Mati ditinggal semua. Tapi itu orang Masya Allah, si anaknya terus melanjutkan. Bapaknya sudah meninggal, tetap kami melanjutkan apa yang biasa lakukan oleh orang tua kami. Dilakukan. Jadi jangan takut ketika kita ini bertawakal kepada Allah. Kita, ya Allah, aku meninggalkan ini karena Engkau ya Allah. Dan Engkau mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggalkan semua. Insya Allah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita susah kan? Masih cari jati diri, kok malah susah Ustaz. Setelah Anda meninggalkan riba sulit dapat duit. Tenang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat kebenaran kita. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira dengan hanya berkata amanna, kita beriman, kita bertobat, kita kembali kepada Allah, kemudian mereka tidak dicoba, tidak diuji kebenaran perkataan mereka? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan nampak, sehingga tampak mana yang benar dan jujur dan mana yang hanya cari manfaat, mana yang bohong dalam keimanan. Maka riba tinggalkan. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Allah akan kasih berkah, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Masa kita nggak percaya? Kemudian yang ke-10, kalau jual beli itu yang ramah, yang memudahkan orang lah. Karena ada orang, Masya Allah ya, nggak tahu lah kalau di sini. Saya ingat di Senen dulu, Jakarta sana, teman-teman, Masya Allah. Jadi kalau nggak jadi beli itu dipaksa beli tas gitu, itu udah tawar, harus beli. Masya Allah. Karena preman-premannya mah kita ya beli juga ya. Padahal kita nggak cocok. Subhanallah. Jadilah orang yang karim, yang mulia. Terkadang ada orang beli ya, umpamanya harganya 205.000. Dia bayar 200.000, 5.000-nya nggak udah yang 5.000 terus. Dan kalau ada orang punya utang nggak bisa bayar, umpamanya sama kita, maafkan dia. Enak apa nggak enak? Enak kok dapat orang yang seperti itu. Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Tidak ada hitung-hitungan rugi kalau sama Allah. Kau kasih 1 sama Allah, Allah nggak kasih 2. Allah kasih 700 kali lipat. Ada seorang sahabat tuh bawa 1 ekor onta yang sudah dikasih pelana siap untuk berangkat perang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yawmal qiyamah 700 nabah kulluha maktubah. Allah akan gantikan kepada engkau pada hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Nggak ada yang dilupakan sama Allah. Kita kalau catat-catatan mungkin ada yang kelewatan, tapi sama Allah nggak ada. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bercerita, karena tajirun yudajirun nas. Dulu ada pedagang yang kerjanya mengkreditkan barang sama orang, ngutangin orang. Fa'idha ra'a mu'siran, kalau dia melihat orang yang kesusahan-kesulitan gak bisa bayar, maka dia katakan kepada pembantu-pembantu dia, tajawazu anhu, maafkan dia sudah. Udah, hitung-hitungannya hilang, buang sudah. Tajawazu anhu. Kenapa? La'allallah ayyatajawaza anna, agar Allah memaafkan kita nantinya. Jangan dosa kita banyak sama Allah. Kalau kita nggak dimaafi, neraka. Yang ada cuma 2. Kalau Allah nggak maafin kita, kita akan neraka. Falaqi Allah, kata Nabi cerita tentang orang ini, dia berjumpa dengan Allah kelak dan Allah memaafkan dia. Padahal kebaikan dia sangat sedikit. Cuma gara-gara dia ketika berdagang dia loyal sama orang, Masya Allah. Kemudian yang ke-11, Masya Allah, siap. Apa katanya jemaah? Waktu 1 jam. Berkomentar
menit lagi, terakhir ini. Terus kita masuk ke tanya jawab. Nah, zakat dibayar. Karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui. Tapi kebanyakan kita nggak tahu atau nggak mau tahu. Lisa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang minta dan orang-orang miskin. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita, hablum minallah dengan sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Mukmin itu bukan cuma hubungan sama Allahnya yang baik, tapi yutuz zakat, hubungan dengan hamba Allah dia baik. Maka tolong keluarkan zakatnya. Sekali lagi jangan takut habis. Enggak. Kita bertamasya, jalan-jalan, duitnya nggak kembali. Tapi kalau sama Allah balik itu, balik. Pernah Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang ada di padang pasir. Lelaki itu mendengar suara dari awan. Isqi hadiqata fulan, isqi hadiqata fulan. Sirami kebunnya fulan. Dia bingung. Di padang pasir. Dia melihat awan, ada suara dari sana mengatakan sirami kebunnya fulan. Maka diikuti. Itu awan diikuti sama dia. Awan itu menurunkan airnya di bebatuan, di lembah bebatuan. Kemudian di sana ada jalannya air. Air itu semuanya numpuk di sana, kemudian jalan menuju jalannya air itu. Sampai diikuti kemana air ini berjalan. Ternyata sampai ke kebunnya orangnya. Orang itu lagi ngatur air ya, supaya airnya bisa masuk ke sawah dia, ke kebun dia. Dia katakan assalamualaikum. Dia tanya, siapa namamu? Kata dia, namaku fulan. Seperti yang disebutkan. Lalu dia kata, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Kenapa kau tanya? Aku dengar namamu disebut di awan. Ama qad sami'ta, kata dia, karena kau sudah dengar maka aku akan cerita. Dari hasil kebunku ini aku bagi sepertiga. Sepertiga untuk modal, sepertiga aku makan, sepertiga untuk Allah Jalla Jalaluhu. Allah berkahi, hujan Allah kirim buat dia. Zakat itu cuma 2,5%, cuma 2,5%. Tapi memang kalau zakat kita punya uang 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. Masih gampang ngeluarinnya. Tapi kalau punya 1 miliar, 25 juta. Punya 10 miliar, 250 juta. Udah tambah berat tuh mengeluarkan. Padahal yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih makan kita Allah. Coba bayangkan, kalau mata kita buta, mata kita ini buta, sakit, buta, nggak bisa melihat. Kemudian ada orang ngomong, Bapak bisa sembuh asalkan tokonya buat saya. Harga tokonya 10 miliar. Kira-kira dia kasihkan ini? Dia kasihkan, yang penting Anda bisa melihat. Masa kita nih cuma diminta 2,5% tak keluarin. Kita sakit, bayar dokter ke Singapura kemana, kita keluarin. Nggak balik tuh duit. Tapi ketika 2,5% kita malas mengeluarkannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga semua umat Islam yang ada di pasar ini bisa terus menambah ilmu, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan masjid tercinta kita, Masjid Uswatun Hasanah ini bisa menjadi masjid yang berkah dan memberikan risalahnya. Hada wallahu a'lam. Nah, fadhal, kalau ada pertanyaan. Silakan. Mohon kalau misalnya kita mau jual berapa
persen maksimal untuk yang sebaiknya kita peroleh. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan keuntungan, memang tidak ada batasan orang mengambil untung berapa, tidak dibatasi. Yang penting jangan menipu orang dan jangan menyusahkan orang. Tadi, kalau dia ngambil untung banyak gara-gara monopoli barang, gara-gara dia menimbun, dia berdosa. Tapi kalau barang itu barang banyak gitu, anak mau jual berapa terserah anak gitu, itu barang anak, silahkan. Memang tidak ada batasan, yang penting itu yang anda ketahui. Ambillah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan sampai kita ini jadi budaknya dunia. Gara-gara kita cari keuntungan terus. Kalau kita dapat keuntungan banyak, anda mau cari Ustaz, keuntungan 100%. Soalnya 50% buat masjid Ustaz. Contoh, apa? Jadi jangan orientasi kita cuma dunia. Usahakan orientasi kita juga akhirat. Yang anda tahu tidak ada batasan berapa persen mengambil keuntungan seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Coba ini pertanyaannya banget. Anak lihat yang berhubungan dengan pasar kita. Masya Allah, banyak pertanyaan yang anak susah jawabnya. Ustaz, apakah koperasi simpan pinjam itu haram Ustaz? Tergantung sistemnya. Kalau sistemnya sistem riba, maka tentu tetap riba. Berapapun jumlahnya tetap riba, maka kita harus hati-hati. Usahakan memang umat Islam itu memiliki bank yang syar'i. Walaupun kita lihat bank-bank yang ada ini mungkin lagi menuju ke syar'i. Dulu 90-an nggak ada yang namanya bank syariah. Kenapa? Karena umat Islam nggak ada yang minta bank syariah. Umat Islam sibuk dengan dunia. Tapi kalau umat Islam mulai belajar, mulai ngaji, dia tahu nih haram hukumnya bank ini. Umpamanya, lalu bank-bank konvensional buka syariah, padahal sistemnya sama aja. Karena apa? Karena umat Islamnya mintanya syariah. Berarti kita ini umat Islam punya kekuatan sebenarnya. Bagaimana bank syariah? Kita mau syariah beneran. Mereka akan bikin. Dan kita berharap saudara-saudara kita mudah-mudahan bisa membuat yang tidak ada masalah. Konsep saya mau bertanya, saya bekerja di bank sentral, digaji oleh pemerintah seperti halnya PNS. Apakah kerja saya lepas dari riba? Bukan masalah gaji, masalahnya kita membagi riba itu terjadi. Karena perbedaan kita riba itu semakin mulai dari bosnya, akhirnya ribanya semakin menjadi, maka disitulah kita yang akan mendapatkan dosa. Ini ada yang bertanya masalah membeli rumah dengan sistem KPR. Di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki mobil atau rumah, di tengah-tengah keterbatasan uang yang dimiliki, kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur ya dibayar. Utang itu gimana? Karena memang kita sudah berutang. Banyak orang bilang, Ustaz sekarang nggak bisa punya rumah tanpa KPR. Bohong. Kita jangan mengatakan tidak bisa. Banyak orang punya rumah tanpa KPR. Sistem utang itu jemaah. Nabi itu berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal maghfirati wal maghrib. Sering dia berdoa minta diselamatkan dari hutang dan dosa. Sampai Aisyah tanya, ya Nabi, kenapa kau berlindung dari hutang begitu sering? Karena dia mengatakan orang kalau sudah berhutang akan berbicara, akan berjanji, kalau janji akan luput janjinya, kalau bicara bisa. Hidup yang model hedonisme sekarang ini ingin lebih orang, Masya Allah, bisa dia beli HP harga 200.000 bisa. Tapi kenapa dia belinya 2 juta dengan sistem kredit? Yang salah sih dia kemudahan ini kita
terjebak dalam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sistem riba. 500.000 bawa pulang motor 800 bawa pulang motor. Orang tidak tahu, padahal dia punya uang 3 juta, bisa dia beli motor bekas harga 3 juta. Tapi karena kemudahan yang diberikan, akhirnya dia, subhanallah, orang yang terjebak dalam riba sulit ini. Orang yang punya toko dengan sistem riba, yang akan dia pikirkan adalah setoran. Dia tidak berpikir ngambil foto karena dia harus setor, harus dibayar, bisa setor terus. Begitu pula orang yang naik motor baru, kaki kiri gitu. Tetap akhir bulan dia dapat dari mana dia? Dia akan cari sana dari sini. Tapi kalau dia naik motor harga 3 juta atau 5 juta, bekas, cash, masya Allah, tenang aja. Orang kalau punya motor baru tersiksa. Mau parkir motornya bingung. Dilihat, tapi kalau motor harga 3 juta, parkir, kontaknya nempel sana, nempel, masuk tunggu, nggak apa-apa. Tapi lihat orang yang masya Allah punya mobil baru kredit tadi kan, masya Allah, itu makan ya dia terus. Hilang kenikmatan hidup yang diambil oleh harga itu. Maka kalau masalah rumah orang desa itu masalah. Sampai sekarang saya lihat orang desa kalau mau bangun rumah apa? Beli batu bata, beli kayu, punya duit lagi, beli pasir. Karena dia tahu kalau bikin pegang habis, dia bikin bahan. Setelah selesai dia panggil tukang. Lalu seminggu habis duitnya berhenti di tukang. Gak apa, tapi kita gak riba. Terus sampai selesai. Kadang-kadang orang kampung itu nempatin rumah masih belum ada lantai. Karena duitnya belum ada. Nanti dia beli, dia ke pasar itu bisa. Kalau kita lihat kehidupan kita, nggak ada mungkin. Tapi kita terjebak dalam ingin lebih, ingin wah, ingin mewah, ingin rumah di tempat yang mahal, terkena sesuatu. Nah, ini berkaitan dengan baik, 1 menit lagi di dalam. Nah, saya seorang pegawai disiplin dan sering berurusan dengan distributor termasuk barang tempat saya bekerja. Saya mengurus mulai dari proses pengadaannya hingga selesai. Kemudian distributor tersebut memberi saya fee, komisi. Apakah boleh saya menerimanya? Kalau dia sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, boleh dia menerima fee. Karena dia sudah mendapatkan gaji, dia digaji. Tapi itu orang kalau ngasih memang ditolak mau, dia sudah ambil lempar dan kemana yang bermanfaat. Ada orang mau dia harus ambil gitu. Jangan kita tahu kita tidak punya hak. Kerja tadi kerja bapak dari awal sampai akhir ini sudah mendapatkan gaji. Sehingga kelebihan itu bukan milik mereka. Mereka kan ke kantor ini orang yang sendiri. Tapi kadang-kadang dikasih kantor di mana semua atasan kita atau bos kita dia berikan kepada teman. Tapi dia itu bukan hak kita, bukan hak orang yang bekerja. Berikan kepada yang berhak mendapatkan. Baik, sudah habis waktunya. Nah, hadiah, ini ada hadiah di sini. Baik, sebutkan 5 hal agar bisa bersama Nabi dari datang. Masya Allah. Baik, apa? Mainkan. Terakhir. Baik, langsung aja. Tidak riba, tidak menipu,
Rama, dia akan beli Najas. Insyaallah tidak akan beli kalau tidak fadhil. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa nama sahabat? Belum selesai. Oke, nama tanya. Kira-kira apa pertanyaan? Benar banget. Wajar yang disampaikan ada ucapan mereka itu, masya Allah, jadi baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita mengembalikan kejayaan umat Islam? Satu jawaban, apa? Meninggalkan. Sebutkan satu cara untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Masya Allah, untuk kasihkan bagian ke sebelah. Taib apa? Kembali kepada Islam. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi dapat yang kecil. Kembali kepada Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan Masjid Uswatun Hasanah dibangun? Ya Allah, ada mau kasih hadiah. Nah, fadhal, Bapak yang kenal. 2003, betul DKM. Oh, masya Allah, fadhal. Nah, barakallah. Tahun Hijriah kan. Baik. Apalagi? Siapa nama Imam Masjid Uswatun Hasanah? Nah, mana yang menjawab? Fulan. Fulan. Nah, fadhal. Sana. Ustaz Umar. Betul kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik. Selanjutnya jemaah. Masya Allah, hadiahnya gede-gede. Anak takut mau bagi hadiah besar-besar jemaah. Oh, anak mau bagi aja jemaah. Bajunya belum dibagi. Baik, pertanyaannya, kenapa kita harus meninggalkan riba? Fadhal sana. Ada yang jawab situ. Anak, iya fadhal. Supaya tidak dilaknat oleh Allah. Supaya tidak dilaknat sama Allah SWT. Fadhal. Baik, siapa yang menjawab lagi? Supaya berkah rezeki kita. Barakallahu fikum. Fadhal. Siapa lagi yang menjawab? Nah, Sama siapa produksi lagi? karena kalau kita riba kita perang sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada tambahan supaya harta kita tidak dihancurkan sama Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau jawab lagi tuh? Riba karena ya udah. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, Nabi kita pernah menjadi pedagang. Baik, sebelum jadi pedagang, Nabi kerjanya apa? Baik, yang sampai bawa anak itu pengembala kambing. Masya Allah. Baik, Nabi pernah jadi pengembala kambing. Masya Allah. Betul, masih ada satu saja. Baik, yang sebelum terakhir. Baik, pertanyaannya, sebutkan 3 sahabat Nabi yang umrah. Kasih 3. Kayaknya di sini. Tolong. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, mabrur. Baik,
belakang baca. Tuh di belakang. 6 Sya'ban, Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadal. Nah, jamaah, penanggalan kita ini penanggalan Sya'ban, Hijriah. Kalau Masehi itu penanggalannya Masehi. Ada di belakang. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin yang belum dapat hadiah. Nanti kalau ada kajian-kajian lagi di Uswatun Hasanah, kita bisa bagi hadiah yang lebih banyak. Dan harapan kita Masjid Uswatun Hasanah di masjid yang penuh berkah, yang bisa memberikan manfaat kepada semua jamaah yang ada di pasar ini, insyaallah. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.